ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. أيها الإخوان والأخوات في الله rahimani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'aunillahi wa taufiqih, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Desember 2020, Allah kembali kumpulkan kita semua di salah satu tempat yang Allah muliakan yang ada di muka bumi, yaitu di masjidnya, untuk melaksanakan satu amalan yang mulia. Setelah sebelumnya kita menghamba kepada Allah dengan melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan selanjutnya kita melanjutkan dengan amalan yang juga mulia, yaitu menuntut ilmu tentang perkara agama kita. Semoga kemuliaan yang terhimpun pada majlis yang mulia ini menjadi salah satu sebab Allah akan memuliakan diri kita semua untuk dimudahkan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, setiap Selasa malam Rabu pekan kelima, kita masih melanjutkan pembahasan Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup manusia terbaik, Habibu Qulubina, kekasih hati kita, sosok manusia terbaik yang Allah pernah utus, dan beliau adalah tauladan kita, yang kita sangat berharap mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersamanya, Allah pertemukan kita bersama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi pernah mengatakan, al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Cuma pertanyaannya, bagaimana kita membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menjelaskan di antara cara atau tips untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau adalah mempelajari sirahnya. Makanya sesuai dengan ungkapan peribahasa dalam bahasa Indonesia ya, atau di negeri kita, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kita harus mengenal dulu jemaah. Kita harus kenal dulu sosok yang begitu amat sangat sempurna, yang tidak akan mungkin kita mendapatkan cacat pada dirinya. Ya, karena beliau adalah manusia yang maksum, yang Allah jaga. Oleh karenanya dari sisi khalqiyah ataupun khuluqiyah, dari sisi fisik manusia paling sempurna. Dari sisi khuluqiyah, dari sisi akhlak pun sempurna. Maka jika kita mencari figur tauladan, pastilah kita mencari sesuatu yang paling ideal. Makanya tidak akan pernah kecewa menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, karena memang begitulah pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ke-33 Al-Ahzab, ya, di ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh benar-benar terdapat suri tauladan yang paling baik pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam ini kita sudah sampai pada pembahasan yang menyangkut tema renovasi Ka'bah. Ka'bah kita semua mengimani adalah satu tempat yang sakral, tempat yang suci, di mana kita semua pasti berharap Allah sampaikan ke tempat tersebut. Baik yang sudah pernah, apalagi yang belum. Yang sudah pernah saja, maka tentu kerinduannya amat sangat besar. Terlebih di saat musim pandemi. Berapa bulan itu? Pemerintah kerajaan Saudi membuat kebijakan ya untuk menutup sementara kawasan Masjidil Haram ya, sehingga tidak diberikan atau belum diberikan kesempatan bagi jamaah kaum muslimin melaksanakan ibadah umrah. Lama ya, cukup lama, baru dimulai seingat ana November, itu pun bertahap ya. Haji pun demikian. Nah, haji hanya dibatasi untuk penduduk yang sudah berada stay di wilayah Saudi Arabia. Nah, artinya ini tempat yang memang magnetnya sangat luar biasa. Kita semua merindukan Allah sampaikan ke tempat suci tersebut. Ya, makanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan agar Allah sampaikan kita ke sana. Jadi kalau berdoa agar diijabah, salah satu syaratnya adalah fa'iqinu bil ijabah. Yakinlah bahwasanya doamu pasti dikabulkan. Jadi kalau urusan berangkat ke tanah suci, jangan pakai hitungan matematik kita, jangan. Apalagi celengan kita, jangan ya. Tapi pakai ya bagaimana kuasanya Allah, kemampuan Allah yang ditunjukkan lewat sifat-sifat atau nama-nama sekaligus sifatnya. Huwa Razzaq, dia adalah yang maha memberikan rizki. Huwa Al-Ghani, dia adalah zat yang maha kaya ya. Bahkan Allah katakan innallaha huwa Razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya dialah Allah yang maha memberikan rizki. Dan kemudian Allah menyandingkan dengan namanya yang lain yaitu Al-Matin, yang maha kokoh. Sehingga enggak usah khawatir, rizki kita dijamin oleh zat yang maha kuat, yang kekuatannya tidak ada satu pun yang mampu menandinginya. Kita kalau kerja di perusahaan yang katanya mantep, bonafit, itu levelnya mungkin nasional atau internasional, merasa aman ya, padahal bisa saja terjadi ya penyimpangan, hak-hak karyawan tidak diberikan, sangat mungkin. Tapi kita merasa nyaman banget tuh, kayaknya jaminan hidup kita tuh wah udah tenang Ustaz, tidur aneh udah enak Ustaz, udah pules gitu ya. Baik, kenapa dengan jaminan Allah kita nggak yakin? Sekalipun di musim pandemi cuma. Makanya berharaplah Allah berangkatkan kita ya untuk bisa ke tanah suci, berziarah dalam rangka ibadah ke Baitullah Al-Ka'bah ya, Masya Allah. Taib, bangunan Ka'bah sebagaimana yang kita ketahui, ini bukan tanggal 31 kan, udah ada muqaddimah aja. Ya, Masya Allah ya. Taib, sebagaimana kita ketahui, para ulama jelaskan sesuai dengan namanya Al-Ka'bah yang artinya kotak, bangunan yang berbentuk kotak. Walaupun sebenarnya kalau mengikuti bentuk pondasi ya yang kemudian dijadikan bangunan Ka'bah, didirikan bangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail, itu enggak 100% kotak. Enggak 100% kotak. Khususnya pada sisi dinding yang sekarang kita lihat berbentuk setengah lingkaran, yang disebut dengan apa? Hijr Ismail. Ya. Jadi Hijr Ismail, kenapa kok muncul bangunan setengah lingkaran kayak gitu Ustaz? Ya, atau orang bilang letter C kayak gitu Ustaz. Ya sebenarnya itu pondasi Ka'bah sampai sejauh itu jemaah. Artinya kalau mau dibuat bangunan secara sempurna, maka dinding Ka'bah pun berada di atas setengah lingkaran itu. Cuma karena memang sejarahnya kita akan ungkap ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun,
Berarti 5 tahun sebelum masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi beliau belum menjadi seorang nabi ya ataupun rasul. Usia 35 tahun terjadi satu peristiwa renovasi Ka'bah. Ya la haula wala quwwata illa billah. Makin kencang ya. Masya Allah. Taib. Nah, perlu ana beri gambaran walaupun kita sudah sering melihat. Kalau kita melihat ada 4 rukun atau kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sudut. Yang pertama rukun Hajar Aswad. Ya, sudut Hajar Aswad. Yang kenapa disebut rukun Hajar Aswad? Ya karena di situ terdapat batu Hajar Aswad. Nah, disitulah ketika setiap muslim melaksanakan ibadah umrah, ya, maka saat melaksanakan tawaf umrah ataupun haji, saat melaksanakan tawaf, maka start awalnya sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Nah, kemudian berlanjut, ya, kita posisikan saat memutari Ka'bah. Artinya posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Setelah rukun Hajar Aswad, maka ada satu rukun setelahnya yang disebut dengan rukun Syami. Ya. Sudut atau pojokan bisa kita terjemahkan begitu ya. Sudut Syam. Sudut yang mengarah ke arah wilayah Syam. Yang sekarang terdiri dari beberapa negara. Ya, Lebanon, Yordan, Palestina, ya, Suriah, itu termasuk wilayah Syam. Jadi pojokan setelah Hajar Aswad, ya, sudut setelah Hajar Aswad itu mengarah ke arah Syam, maka disebut rukun Syami. Setelah itu dari rukun Syami ke rukun berikutnya atau ke sudut berikutnya, itulah yang kemudian terdapat setengah lingkaran tuh yang kita kenal dengan Hijr Ismail. Nah, rukun setelahnya disebut rukun Gharbi atau sebagian ulama katakan rukun Iraqi. Sudut yang mengarah ke wilayah barat atau wilayah Irak. Ya. Nah, setelah rukun Irak sampailah kita ke pojokan atau sudut berikutnya yang disebut dengan rukun Yamani. Ya, dia mengarah ke wilayah negara Yaman. Yang kalau kita buat arah mata angin, saat posisi kita berada di Mekah, ya, di Mekah, berarti Yaman itu ada di wilayah selatannya Mekah. Ya, di wilayah selatannya Mekah. Nah, yang disunnahkan untuk kita usap-usap, ini penting. Walaupun ini bukan tema manasik haji atau umrah, tapi bekal ilmu. Ya, taib, ya. Kalau kita nanti berangkat untuk umrah ataupun haji dan melaksanakan tawaf, yang diperintahkan, yang bisa mendatangkan keberkahan untuk kita melakukannya, yaitu saat kita mengusap 2 rukun, yaitu rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Yang lain jangan. Apalagi yang bentuknya kayak sangkar burung. Orang Indonesia paling demen ngusap-ngusap, padahal udah dapat tugasnya yang ngusap-ngusap, yang buat ngebersihin. Tetap aja orang Indonesia lepas peci ngusap, kain ihram ngusap, ya. Yang ibu-ibu jilbabnya usap-usap. Aduh, ya. Kreatif, nggak pada tempatnya. Nah, nggak perlu diusap jemaah. Kalau mau diusap 2 tempat tadi tuh, 2 sudut tadi, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Rukun Yamani masih sangat mungkin untuk kondisi sekarang, ya. Taib. Artinya kita berharap pasca pandemi sudah kembali normal, dibuka tuh, ya, dibuka pagernya. Adapun biasanya kalau rukun Hajar Aswad memang butuh perjuangan, bukan nggak bisa, butuh perjuangan, paling nggak 2 jam, ya, paling nggak 2 jam. Dan antum harus sarapan dulu, ya, atau harus makan dulu, karena harus berjibaku gitu, ya, luar biasa. Selebihnya tidak ada tuntunan untuk mengusapnya, ya. Jadi jangan terlalu banyak usap-usap di sana, ya. Nah, itu pun pernah terjadi jemaah pada diri sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya, saat semua rukun beliau usap, semua rukun diusap sama Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sahabat Abdullah ibn Abbas
radhiyallahu anhuma ngelihat dan beliau menegurnya bahwasanya yang diusap oleh Rasul itu cuma 2 rukun. Maka beliau katakan, tidaklah aku mengelilingi Ka'bah melainkan semua rukun aku ingin mengusapnya. Akhirnya dinasihati bahwasanya Rasul enggak melakukan hal seperti itu. Kemudian bacakan ayat tadi itu Al-Ahzab ayat 21. Jadikan Rasul sebagai tauladan termasuk di dalam perkara mengusap-usap. Karena jika ingin menjadi sebuah ibadah yang diterima di sisi Allah, maka selain karena keikhlasan juga harus ittiba, mutaba'ah. Nabi enggak usap semuanya. Dan di antaranya kenapa Nabi tidak mengusap 2 rukun lainnya selain rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad? Ada yang tahu? Karena rukun yang sekarang nih yang disebut dengan rukun Syami dan rukun Iraqi atau Gharbi itu bukan rukun yang asli. Kalau mau paksa-paksa seharusnya Hijri Ismailnya tuh yang kira-kira sejajar dengan pojokan itu tuh sudutnya. Ya, jadi seperti itu. Ada juga satu hukum yang perlu juga Anda sampaikan. Karena ini seringkali menjadi obsesi atau keinginan besar dari jamaah Indonesia. Ya, padahal udah dikasih manasik. Ya, begitu sampai sana hilang tuh manasik. Ustadz bodo amat deh, Ustadz jauh-jauh, Ustadz bayar mahal, masa dilarang begini Ustadz gitu ya. Masuk ke satu setengah lingkaran itu, satu ruangan setengah lingkaran disebut Hijri Ismail. Boleh gak hukumnya? Boleh. Ya, dan diperbolehkan juga kita salat sunnah di dalamnya. Karena pernah terjadi ketika Ibunda Aisyah ingin masuk ke dalam Ka'bah dan salat di dalamnya, maka Rasulullah SAW perintahkan, engkau salatlah di Hijri Ismail, maka nilainya sama sebagaimana engkau salat di dalam Ka'bah. Ya. Tapi salat yang boleh dilakukan di Hijri Ismail, jumhur ulama mengatakan hanyalah salat sunnah. Ini perlu difahami. Makanya coba lihat, perhatikan, antum lihat aja di YouTube. Pada saat salat wajib steril tuh, Hijri Ismail di dalamnya semua dikeluarin. Ya, berarti jumhur ini tidak hanya mazhab Syafi'i, Hambali pun demikian. Karena di antara syarat sah salat adalah ittijahul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Ya, saat kita berada di Mekah, apalagi di lingkungan Masjidil Haram, jangan ngomongnya antum salat ke arah mana? Ke arah barat. Jangan, ke arah Ka'bah. Yang ke arah barat nih kalau kita di Cengkareng. Di Cengkareng barat ya. Udah sampai sono, jangan ngomong barat, timur dan sebagainya, ke arah Ka'bah. Dan yang diperintahkan adalah jika kita berada di luar wilayah atau satu negeri yang kita nggak mungkin bisa presisi mengarah ke fisiknya Ka'bah, maka para ulama katakan yang diperintahkan sebagai bentuk kemudahan syariat, karena Allah itu menginginkan kemudahan bagi semua hambanya termasuk dalam syariatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan buat semua hambanya dan tidak menghendaki kesulitan termasuk dalam perkara syariatnya. Makanya yang diperintahkan untuk kita menghadap ketika melaksanakan salat itu adalah ittijahul qiblah. Wajib menghadap ke arah kiblat, bukan kepada fisiknya kiblat atau fisiknya Ka'bah, tapi ke arah Ka'bah. Arahnya, karena kalau fisiknya berapa lebarnya dinding Ka'bah? Ada 10 meter, katakanlah 10 meter. Padahal kadang kalau softnya sampai lebar. Ya. Nah, jadi itu ya. Artinya apa? Ya, jangan juga terlalu memaksakan diri. Kalau memang sudah mengarah, kalau kita nih arah barat, ya sudah. Cukup. Ya walaupun jika memang ada sebagian masjid dia tetap berpatokan sudutnya harus presisi gitu. Ya, makanya masjid yang udah bagus akhirnya begitu masuk miring, mencong gitu ya. Apa begini? Nah, misalnya gitu ya. Tapi itu juga enggak apa-apa. Tapi sebenarnya syariat itu mudah, jemaah. Cukup udah. Karena yang diperintahkan adalah menghadap arah Ka'bah. Ya, bukan fisik Ka'bah. Baik.
Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas terkait dengan hukum yang berkaitan dengan masalah Ka'bah, khususnya saat seseorang sholat di Hijr Ismail. Jadi jangan maksa-maksain. Kalau emang udah diusir sama petugas, keluar dari Hijr Ismail karena mau sholat jamaah nih, sholat fardu, ya keluar jamaah. Ya kita keluar. Jadi jangan punya obsesi sholat wajib di dalam Hijr Ismail karena memang tidak sah. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Naam. Baik. Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwasanya renovasi Ka'bah dilakukan di kalangan orang-orang Quraisy yang di mana Rasulullah pun turut serta di dalamnya pada saat beliau berusia 35 tahun. Apa sih yang mendasari kenapa Ka'bah mesti direnovasi? Itu pertanyaannya. Kenapa mesti direnovasi? Ya. Perlu difahami, bangunan Ka'bah yang usianya sudah sangat tua tentunya. Kalau kita mengambil jarak dari masa Nabi Ibrahim, ya, dan juga Nabi Ismail, dua hamba Allah, utusan Allah yang Allah amanahkan untuk mendirikan Ka'bah. Sesungguhnya jarak ke masa Nabi Muhammad SAW itu sekitar, para ulama sejarah menyebutkan angka 2000 tahun. Ya, 2000 tahun, jarak yang sangat jauh. Dan konsep pembangunan Ka'bah di masa awal itu sangat sederhana, batu-batu seadanya, ya, kemudian ditumpuk. Nggak ada tuh perekat model semen, ya, apalagi sampai diaci, nggak ada gitu ya, sampai halus banget, nggak ada ya mah, udah seadanya. Bahkan sebagian ulama katakan tingginya pun setinggi orang-orang di masa itu. Ya, baik, begitu terus menerus ya berjalan waktu. Terlebih kita perlu mengetahui keadaan wilayah Mekah, khususnya yang di situ terdapat Ka'bah, itu adalah sebuah lembah. Ya, sebuah lembah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ibrahim, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi, yang saat itu digendong oleh ibunya, siapa namanya? Hajar alaihissalam. Ya, diperintahkan untuk meninggalkan keduanya. Allah Subhanahu wa taala abadikan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Wahai Rabb kami telah meninggalkan sebagian keturunanku di sebuah biwadin, di sebuah lembah. Artinya lembah itu adalah tempat yang secara geografis dia bentuknya agak cekung. Nah, wilayah Ka'bah yang di situ terdapat Ka'bah itu yang paling cekung tuh. Sehingga ketika turun hujan otomatis air nampung ke situ. Ya, makanya terjadi beberapa kali renovasi Ka'bah sebenarnya. Dicatat oleh para ulama, ya, para ulama sejarah, bukan hanya terjadi di masa ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Sebelum-sebelumnya pun pernah terjadi bangunan Ka'bah direnovasi lagi, diperkokoh lagi, tapi tetap dengan konsep yang sederhana. Ya, jadi rawan roboh ketika air datang. Hampir bisa dipastikan mungkin banyak material-material yang terbawa, batu-batu besar atau mungkin kayu yang sangat mungkin menghantam bangunan Ka'bah sehingga menjadikan bangunan Ka'bah semakin lapuk, semakin lemah, semakin rapuh. Ditambah pernah ada kejadian ketika seorang wanita yang dia berkeliling Ka'bah, yang Ka'bah saat itu di masa Nabi, ya, sudah dibungkus dengan kain yang disebut dengan kiswah. Makanya ada hukum tersendiri ketika rumah selain Baitullah itu ditutupin pakai kain. Dan khususnya ini terjadi atau khususnya ini perlu kita perhatikan saat mengadakan acara walimah. Ya. Acara walimah kan semuanya tuh dekorasinya wah tutup kayak kain. Gitu ya. Itu pernah terjadi tuh ketika salah seorang sahabat, ana sedang tidak teringat namanya, cuma kisah ini sahih dan ana sangat ingat ya tentang alur ceritanya, cuma nama-nama sahabatnya ana sedang tidak ingat. Ya, ketika sahabat yang sedang melaksanakan ya bahasa kita nih acara walimah ya, hajatan gitu ya. Nah, tapi kalau hajatan jangan pasang yang begituan tuh. Nah, ya. Apa yang terjadi? Ya,
saat itu sahabat tersebut, kalau nggak salah Abdullah bin Umar ya, yang saat itu sedang menikahkan anak yang bernama Salim. Ya, laula akhta, ya, ana lupa emang dia. Nah, kemudian ditegur oleh sahabat yang datang, dia katakan bahwasanya aku nggak mau masuk acara walimahan yang sedang kau selenggarakan. Ya, kenapa? Karena dia melihat tuh dinding rumahnya ditutupin pakai kain. Tidaklah ini layak kecuali untuk Baitullah. Walaupun larangan yang seperti ini kalau ditinjau secara hukum fikih, para ulama katakan di antaranya Imam An-Nawawi, ya, hukumnya makruh. Larangannya sifatnya makruh. Cuma yang namanya makruh kategorinya apa? Larangan atau perintah? Tetap larangan. Ya, jangan salah paham ya. Kita kadang suka ngeremehin nih hukum-hukum agama gitu kan, nggak paham esensi. Makruh apa haram? Makruh pendapat yang kuat, aman gitu, nggak dosa ini gitu kan. Sunnah wajib tuh ya, kalau subuh kita nunggu sampai syuruk gitu kan, sunnah aman ya. Jangan begitu. Kalau nggak ngerjain itu ya nggak apa-apa, jangan. Sunnah esensinya minal awamir, bagian dari perintah. Di mana perintah agama itu untuk kita kerjakan. Makruh itu bagian dari al-manhiyat atau an-nawahi, perkara-perkara yang dilarang. Walaupun dia tidak sampai pada level haram, tapi esensinya untuk kita jauhi. Tuh begitu. Ya, makanya sahabat tuh orang yang paling komit dengan hukum-hukum agama. Ya. Jadi nggak tanya nih makruh atau nih haram, nih sunnah, wajib. Ya kalau larangan udah jauhi sejauh-jauhnya. Maka ketika dia katakan aku nggak mau masuk, kenapa alasannya? Karena menghadiri undangan itu kan wajib. Karena ada faktor penghalang. Engkau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aku nggak mau masuk. Masya Allah. Ini sahabat yang ditegur, ya ngambek nggak kira-kira? Nggak ngambek. Inilah hebatnya sahabat. Sama kayak Muawiyah tadi ditegur. Setiap rukun dia usap ditegur sama ya Abdullah ibn Abbas. Tapi nggak ngambek jemaah. Ini satu pesan buat kita nih. Kadang-kala kita tuh ya Allah ditegur dikit gitu ya. Ya. Biasanya wudhunya naikin sedikit tuh, mata kaki lebihin dikit, khawatir nggak kesentuh air. Kan ada ancaman nanti. Ya, ancaman neraka, ya. Begitu ditegur apa? Masya Allah. Sepekan atau paling enggak sebulan tuh nggak tegur-teguran. Gimana coba? Jangan begitu ya. Ini Masya Allah, ini luar biasa nih. Akhirnya apa? Itu sahabat pulang. Ya. Kenapa? Di dalam rumahmu ketika engkau menyelenggarakan acara walimah terdapat perkara munkarat. Simpel. Nah, ya. Jadi kembali lagi, ia menjadikan bangunan Ka'bah tersebut akhirnya semakin rapuh dan rawan rubuh ya. Di antaranya adalah ketika seorang wanita yang dia mengelilingi Ka'bah sambil membawa bakaran gaharu, ud, ya disebut ud, atau kalau terjemahan, tapi kurang enak kalau terjemahan menyan gitu ya. Nah, kalau yang lahirnya seumuran dengan Ana nih tahun 80-an, kalau disebut menyan apa kira-kira bayangannya? Angker kan. Nah, ya. Taib, ud itu lebih tepatnya gaharu. Ya, dibawa gaharu sampai sekarang nih. Bahkan sekarang lagi viral nih. Kalau parfum yang aromanya ud, oh Masya Allah, Zain. Ya bahkan kalau ud yang asli itu luar biasa jemaah. Harganya mahal jemaah. Ya, jadi hitungan gram saja itu bisa ratusan ribu. Kalau kiloan itu jutaan jemaah. Saingan sama emas harganya. Kalau emas buat disimpan, ini buat dibakar jemaah. Ya. Dan ternyata Anda dapat informasi dari salah satu rekan Ustadz ya, ud Indonesia nggak terlalu mahal. Yang paling mahal itu diantaranya ud dari negara Kamboja jemaah. Ya memang Allah jadikan seperti itu ya, Masya Allah. Ternyata percikannya nempel ke kiswah tersebut sehingga menjadikan ya penyebab terjadinya kebakaran. Ya sehingga menjadi sebab terjadinya kebakaran. Otomatis udah kena banjir, kebakar juga, makin hancur itu bangunan. Akhirnya semua sepakat ya, pemuka-pemuka Quraisy ya khususnya pemimpin-pemimpinnya, mereka bersepakat untuk merenovasi Ka'bah.
Cuma memang job ini bukan job yang sepele atau sembarangan. Karena ini menyangkut Baitullah, sesuatu yang sangat suci, sesuatu yang sangat sakral. Dan keyakinan tentang kesucian Ka'bah itu pun ada pada diri orang-orang yang musyrik sekalipun. Ini kan jahiliyah nih, masih musyrik nih. Ya, masih diliputi dengan kegelapan, kesyirikan, masya Allah. Ya. Tapi kalau udah bicara Ka'bah, mereka benar-benar menganggap sakral, suci. Ya, kenapa? Mereka ketika udah sepakat untuk merenovasi, tapi mereka nggak langsung mulai melakukan action. Ya, kalau yang namanya renovasi berarti kan ada dua kerjaan, beda dengan bangun baru gitu ya. Nah kayak gitu nih. Nah, jadi harus ngancurin dulu. Cuma ini kan menyangkut satu tempat ibadah yang sangat-sangat sakral. Ya kalau bahasa orang Indonesia kebanyakan itu keramat nih gitu ya. Ntar kualat, apalagi masih seger di ingatan mereka. Kejadian ketika Allah kirimkan apa tuh? Burung ababil. Ketika bersentuhan dengan Ka'bah, yang mau utak-atik Ka'bah, ya hati-hati. Mereka masih teringat, masih segar dalam ingatan mereka bagaimana pasukan Abraha yang ketika akan menghancurkan Ka'bah dan tidak ada satupun yang mampu membendung kekuatan Abraha dan bala tentaranya yang saat itu ya mereka membawa pasukan gajah. Makanya disebut surahnya adalah surah Al-Fil atau tahunnya disebut Amul Fil, tahun gajah. Ya, sebagian mengatakan tidak sampai 10, sebagian ulama mengatakan belasan. Yang di antara gajah terbesarnya adalah bernama Mahmud. Ada Mahmud sini. Diplesetin nama orang barat ya. Jadi apa? Mamot tuh. Begitu. Ada asalnya tuh. Mereka baca juga tuh hadis, baca Quran tapi bukan untuk mengimani. Ya, biasanya untuk ya memalingkan maknanya dan sebagainya. Ya. Baik. Nah, seperti itu. Peristiwa yang masih segar dalam ingatan mereka sehingga semua pun takut untuk memulai proses renovasi Ka'bah. Akhirnya muncul seorang ya pembesar, dia saudagar juga, ya yang kaya, yang memiliki banyak harta, yang bernama Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ya, Al-Walid ibn Al-Mughirah. Dia adalah ayah dari sahabat Khalid ibn Walid. Tapi yang anda ketahui, para ulama sejarah menyebutkan bahwasanya beliau atau dia tidak masuk Islam. Al-Walid ibn Al-Mughirah, kaya nih. Ya, maka dia pun yang kemudian memberanikan diri untuk mengawali proses renovasi Ka'bah. Ya, maka akhirnya sebelum dia menghancurkan Ka'bah untuk direnovasi, padahal sudah dia siapkan palu ataupun kampak ya untuk menghancurkan batu demi batu yang merupakan ya material Ka'bah. Dia katakan, aturiduna bihadmiha al-islah amil isaah. Kalian ini sebenarnya mau ngancurin Ka'bah tujuannya untuk memperbaikinya atau benar-benar justru menghancurkannya, berbuat buruk kepada Ka'bah? Dipertegas dulu sama Al-Walid ibn Al-Mughirah. Maka semua mengatakan qalu bal nuridul islah. Ya. Kami tentu ingin memperbaiki Ka'bah. Maka dia berkata fa innallaha la yuhlikul muslihin. Dia katakan, maka sesungguhnya Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang berbuat muslih, berbuat kebaikan. Orang-orang yang melakukan perbaikan, Allah tidak akan hancurkan mereka. Yang ngomong siapa nih? Beriman apa enggak? Enggak beriman. Tapi Masya Allah, pada sisi ini mantep gak tauhidnya? Ini masuk kategori tauhidnya, tauhid apa? Rububiyah. Ya, fa innallaha la yuhlikul muslihin.
Maka sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah membinasakan, menghancurkan orang-orang yang melakukan perbaikan. Tenang aja tuh. Kalau kita berada di atas kebaikan, apa yang kita lakukan adalah dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat agar mereka mengenal Allah, agar mereka benar-benar mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah. Nggak akan mungkin tuh Allah biarkan kita tanpa pertolongannya. Pasti Allah berikan pertolongan dan Allah jaga kita, jemaah. Tapi memang harus paham juga, semua orang yang menyeru kepada jalan Allah harus siap menghadapi ujian. Ya. Jadi jangan bayangannya yang enak-enak aja gitu ya. Begitu dapat ujian down. Anak resign ya Ustaz, begitu ya, kapok anak. Nah, jangan. Ya. Nah, akhirnya begitu dijawab, kita memperbaikinya. Oh, Masya Allah, yakin dia. Ya, yakin. Pede banget tuh, dihancurkan satu persatu. Orang-orang semua cuma jadi penonton. Kenapa? Masih keingetan ababil. Ya. Boleh jadi para ulama sejarah mengungkapkan banyak di antara mereka yang melihat ke langit itu udah mulai gelap kan gitu ya. Ya kan, ketika burung ababil datang kan membuat langit gelap. Datang berbondong-bondong, Masya Allah. Atau paling enggak ada geledek ceder gitu ya, nyamber gitu. Wah, mereka ngeri jemaah. Mereka ngeri. Ketika aman-aman saja, enggak cukup sampai di situ. Dibiarkan terus sampai Al-Walid ibn Al-Mughirah capek dan selesai melakukan proses awal renovasi Ka'bah. Begitu selesai seharusnya aman, enggak. Tunggu dulu besok. Siapa tahu begitu besok bangun jadi miring gitu ya, jadi gila gitu kan, gitu kan, gila konslet atau gimana gitu kan, ya atau dia mati atau dia kena penyakit apa, ya karena ini Ka'bah. Tapi begitu bangun keesokan harinya bertemu dengan mereka dalam keadaan sehat, yakinlah mereka, ya sehingga kemudian mereka melakukan proses renovasi Ka'bah. Nah, taib. Nah, jobnya apa aja nih yang perlu dipersiapkan, ya? Ya sebagaimana antum yang ahli di bidang properti ya, urusan bangun membangun, di sini kan banyak insinyur ya. Nah, pastikan harus ya, kalau bahasa kita nih RAB-nya gimana nih? Ya, anggarannya gimana? Materialnya apa aja mau dipakai? Sama. Ya, di masa itu pun sama, pembesar-pembesar Quraisy mulai mengkalkulasi biayanya gimana nih? Ya. Kenapa? Karena mereka semua sepakat ingin memberikan yang terbaik untuk Baitullah, rumah Allah yang sangat mereka sucikan ini. Nggak mau tanggung-tanggung. Masya Allah. Makanya akhirnya pun ya mereka berusaha memberikan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik sampai pada material-material yang akan digunakan. Ya. Dan ternyata ada satu peristiwa yang ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengacu kepada buku Ar-Rahiqul Makhtum, antum yang bawa kitab ya, di halaman 123. Ya. Di halaman 123. Bahwasanya ternyata material-material yang dipakai untuk membangun Ka'bah itu berasal dari seorang ahli bangunan yang bernama Bakum, ya, ismuhu Bakum, ya, dan nama aslinya adalah Pachomius, bukan orang Arab nih, bukan. Ya. Nah, dia berasal dari Romawi, Sebagian ulama sejarah katakan dia berasal dari Mesir, Ya, tapi ada korelasi. Ini pun kita ambil pendapat dari Mesir karena memang Mesir saat itu jajahan dari Romawi. Ya, dan Bakum ini atau Pachomius dia adalah seorang Nasrani yang memang saat itu dia punya proyek ke negara Yaman, dari Mesir mau berangkat ke Yaman. Ternyata Allah takdirkan ya perahu yang beliau tumpangi untuk membawa semua material untuk, sebagian ulama sejarah katakan untuk membangun gereja, ya, proyeknya itu ternyata perahunya dihantam ombak sampai kemudian terdampar. Ya, terdampar di sebuah apa istilahnya? Pelabuhan ya kalau bahasa kita ya, atau dermaga seperti itu. Yang dekat dengan kota suci Mekah, jemaah.
Itulah memang takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Ya. Sehingga ya Bakum ini dijadikan sebagai insinyur. Ya. Atau arsitek lah bahasa kita gitu ya, arsitek di dalam pembangunan ya proses renovasi Ka'bah. Naam. Jadi memang nggak sengaja jemaah, nggak sengaja. Tapi untuk menjaga kesakralan atau kesucian bangunan Ka'bah, dia hanya diizinkan untuk menjadi arsitek. Dia nggak diizinkan untuk turut serta secara fisik turun membangun Ka'bah. Ya, jadi memang di masa itu sekalipun musyrik, takzim mereka, pengagungan mereka terhadap Ka'bah itu luar biasa ya Pak. Luar biasa. Makanya aneh ngaku muslim melakukan kesyirikan justru di Ka'bah. Ya, ketika gunting-gunting kiswa dikantongin mau jadiin jimat yang belum nikah biar enteng jodoh Ustaz. Tuh misalnya begitu, na'udzubillah. Di Saudi itu ada kamera di setiap sudut yang super canggih, yang ketika ngezoom tuh jelas banget. Ya. Yang begitu dia keluar juga udah langsung digiring sama askar. Berikut barang buktinya. Begitu ketangkep orang mana? Indonesia. Aduh ya Allah. Ini cuma jangan melakukan kebodohan, kejahilan di Baitullah. Di mana bentuk pengagungan kita terhadap Baitullah jemaah? Atau juga para ulama sering sampaikan, ya ulama-ulama kita seperti ya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Razak, jangan lihat hobi selfie di wilayah Baitullah. Ya, umrah belum selesai, selfie-nya luar biasa sibuk. Ya, itu tongsis luar biasa. Ya, Masya Allah. Sampai ada ungkapan itu jadi rukun tambahan Ustaz. Rukun umrah itu kan sebenarnya cuma ya saat ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Belum tambahan satu apaan? Selfie katanya. Ini jangan seperti itu ya. Nah, maka begitulah yang terjadi, bahwasanya material-material yang dibawa, batu-batu, kayu-kayu yang dibawa oleh Bakum, itulah yang kemudian ya dibeli oleh orang-orang Quraisy di masa itu, yang mereka mengumpulkan dana. Dan mereka pun sepakat ketika mengumpulkan dana, ya tidaklah mereka mengumpulkan dana di dalam rangka proses renovasi Ka'bah kecuali dengan sesuatu yang thayyib. Ya, belum dikenal istilah halal haram belum, ya. Istilah yang thayyib. Ya, dengan sesuatu yang thayyib. Penjabarannya apa? La yadkhulu fiha mahru baghin wala bai'u riba wala madlimata ahad minan nas ya, enggak boleh dana yang dikumpulkan itu berasal dari perbuatan zina, pelacur ya, pelacur, jangan PSK, jangan pelacur, enggak usah dialus-alusin. Ya, ini semacam ada upaya melegalkan perbuatan yang sangat Allah laknat. Bayangin, PSK apa singkatannya? Pekerja. Lah kalau pekerja kan kayaknya legal banget nih. Ya, pelacur kan pelacur. Ya. Artinya nih mereka tahu perbuatan itu, melacurkan diri itu adalah perbuatan tercela. Makanya mereka enggak mau tuh kumpulkan dari harta yang mereka peroleh dari hasil melacurkan diri. Karena memang pelacuran luar biasa di masa itu. Para ulama sejarah sampai mengungkapkan, ya, di rumah-rumah yang di situ terkenal sebagai rumah pelacuran itu pakai kode, ada bendera, ya, benderanya jika warnanya ini maka itu menunjukkan sedang on atau open, gitu ya. Iya, dijelaskan oleh para ulama sejarah kayak gitu. La haula wala quwwata illa billah. Tapi sadar itu perbuatan buruk, tapi mereka nggak komitmen dengan pemahaman mereka. Udah Isya ya? Nah, kita tutup sementara. Nanti lanjut setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan surah Nabawiyah kita pada malam hari ini terkait dengan satu tempat ibadah yang memang Allah jadikan pertama kali yang ada di muka bumi, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 96. Jadi memang Ka'bah itu adalah tempat ibadah yang paling tua, ya. Allah katakan dalam surah Ali Imran 96, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Ya, sesungguhnya bangunan atau tempat ibadah yang pertama kali, ya, Allah letakkan, wudi'a di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madi, yang dimana kalau kita membahas sedikit tentang, ya, ilmu bahasa, ya, ilmu nahwu ataupun saraf, ya, ini masuk kategorinya fi'il madi majhul, yang dimana kata kerja lampau yang pelakunya itu tidak jelas. Ya, tentu semua akan kembali kepada Allah. Cuma menjadi satu perbedaan atau perdebatan di kalangan para ulama tentang siapa yang membangun pondasi Ka'bah. Karena ketika Nabi Ibrahim, ya, membangun Ka'bah bersama atau mendirikan Ka'bah bersama Nabi Ismail, pondasinya udah ada. Nah itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Para mufassirin menjelaskan, ya, sebagian ulama mengatakan sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebagian mengatakan bahwasanya para malaikatlah yang ditugaskan oleh Allah untuk membuat pondasi Ka'bah. Demikian, Allah a'lam. Yang jelas kalau kita mengacu kepada ayat tersebut Ali Imran 96, ya, memang sifat yang mendirikan Ka'bah di sini dalam artian pondasinya itu Allah menggunakan fi'il madi majhul, ya, di antara rahasianya karena memang tidak diketahui siapa, ya, yang membangun pondasi Ka'bah tersebut, sehingga kita tidak perlu berasumsi atau berkesimpulan, ya, mengatakan oh ini, oh itu. Yang jelas kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu yang meninggikan bangunan Ka'bah. Demikian. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ketika sudah disepakati biaya yang digunakan tidak boleh berasal dari perbuatan-perbuatan buruk, ya. Uang yang digunakan yang nanti akan dikumpulkan dalam rangka merenovasi Ka'bah tidak boleh dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Di antaranya di sini disebutkan, ya, maghrubaghin, ya, hasil dari perbuatan melacurkan diri atau berzina. Wala bai'u riba, dan juga bukan dari hasil jual beli riba, ya. Jadi sebelum syariat Islam menjelaskan tentang keharaman riba, dari dulu tuh, ya, orang-orang musyrikin Quraisy di zaman jahiliyah sekalipun mereka sudah faham tentang keburukan riba. Lantas kita kemudian yang ketika syariat Islam telah sempurna, telah tersampaikan kepada seluruh umat manusia, masih tenang-tenang aja terkait dengan riba, ya. Nah, artinya lagi fawaid ini bisa kita ambil betapa orang-orang musyrikin Quraisy di masa itu sangat perhatian di dalam kaitannya dengan pemuliaan terhadap Baitullah. Mereka nggak mau sembarangan, makanya pantas yang sekarang pun, ya, pemerintah kerajaan Saudi Arabia kan luar biasa kalau terkait dengan dua tempat suci, itu di kota suci Mekah, Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah, dan juga Masjid Nabawi. Itu luar biasa jemaah. Semuanya disediakan, ya, dengan sesuatu yang terbaik, dengan menggunakan sesuatu yang terbaik jemaah. Kiswahnya aja itu miliaran tuh yang diganti setiap tahun. Biasanya ketika jamaah haji mulai berangkat untuk wukuf di Arafah, otomatis kan sepi tuh, diganti tuh kiswah, itu miliaran jemaah. Itu yang tadi digunting-guntingin orang Indonesia. Ya Allah, ya, itu jemaah. Ya,
Belum lagi pintunya kan mengalami perubahan. Walaupun kita kalau ngelihat kondisi sekarang, kok pintu begitu Ustaz? Gimana masuknya? Kudu manjat dulu kayaknya, karena tinggi kan. Itu dia diantaranya kebijakan itu diambil, ya dibuat pintu setinggi ya seperti yang kita lihat sekarang untuk mencegah pada saat air datang terjadi banjir, ya maka air tidak masuk ke dalam Ka'bah. Ya. Makanya beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah di 2019 di November yang berangkat umrah, itu tawafnya sambil ngobak tuh. Orang Arab seneng banget karena jarang hujan di sana. Paling yang bete banget tuh orang kita itu. Ya Allah, di Bogor udah dapat kiriman, Cengkareng dapat kiriman, ini dapat lagi di sini gitu ya. Nah kayak gitu cuma. Ya, itu sangat mungkin. Makanya pintunya dibuat tinggi. Ya kalau kita lihat ya konsep pintu ini aneh banget gimana masuknya. Dan perlu juga difahami kelanjutan tadi yang pernah Anda bahas di awal, ya tidak ada kekhususan tersendiri terkait dengan keutamaan melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Kan kayaknya kebanggaan banget tuh ya, siapa tuh yang bisa masuk tuh. Ya ini sih masalah prosedural aja jemaah yang ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Saudi. Cuma tidak menunjukkan secara syariat orang-orang yang bisa sholat di dalamnya, maka pastilah dia orang-orang yang dari sisi keimanan luar biasa tidak. Ya, jaminan ya. Baik. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak boleh juga harta yang dikumpulkan untuk merenovasi Ka'bah itu dari hasil mazlimatu ahadin minan nas. Dari hasil berbuat zalim terhadap orang lain. Utang enggak bayar, zalim enggak? Zalim. Hati-hati. Iya, utang nggak bayar tuh kelakuan zalim dari dulu jemaah sampai sekarang. Kiamat juga ada kayaknya ya. Makanya jangan sampai kita nih termasuk jadi pemainnya. Nauzubillah. Karena itu kezaliman jemaah. Ya terjadinya hilful fudul, pembahasan kita sebelumnya, ya karena terjadi kezaliman. Barang dikirim dari Yaman, udah diterima tuh oleh saudagar di Mekah. Tiba-tiba nggak mau bayar tuh si saudagar. Maka pada akhirnya berkumpul orang-orang yang masih memiliki kepedulian untuk membela kebenaran, ia menegakkan keadilan, dan di situ pun terdapat Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, artinya kezaliman memang udah penyakit dari dulu jemaah. Jangan ya mendonasikan harta dari sesuatu yang tidak baik untuk kebaikan, apalagi untuk tempat-tempat ibadah. Ya. Kayak gitu jemaah, nggak boleh jemaah. Ya nyumbang masjid hasil korupsi, hasil nipu orang, gitu, nggak boleh. Ya seakan-akan money laundry itu ya, mau bersihin, iya nggak boleh jemaah. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya. Setelah itu proses berlangsung dan terjadi pembagian tugas jemaah. Ini ada sesuatu yang menarik. Karena kabilah-kabilah yang ada di kota suci Mekah itu sangat banyak, ya. Maka di saat peristiwa renovasi Ka'bah, mereka buat satu kesepakatan, ya. Job dari bagian rukun Hajar Aswad sampai ya rukun Syami itu dipegang oleh orang-orang dari kalangan Bani Asad bin Abdul Uzza, kemudian dan juga Bani Abduddar. Itu jobnya ngebangun di sisi Aswad sampai rukun Syami. Ya, nah seperti itu. Nanti ada juga tuh dari Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum ini bapak moyangnya Abu Jahal jemaah. Ya. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq berasal dari Al-Makhzumi, dan memang banyak orang-orang atau tokoh-tokoh penting yang berasal dari kalangan Bani Makhzum. Ya, na'am. Dia ngurusin bagian lain tuh. Mengurusi bagian lain, yaitu dari rukun Iraqi sampai rukun Yamani. Begitu pula juga nanti ada Bani Saham, ya, Bani Adi, Bani Jum'ah, ya, Bani Amir dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Jadi intinya dari 4 sudut ini masing-masing kabilah atau beberapa kabilah diberikan amanah untuk merenovasi. Jadi masing-masing sudah ada pembagian job desk-nya.
Maka tugas Bakum ini memang tidak turut serta turun langsung, enggak. Jadi memang dari sejak dulu memang sangat dijaga kesakralan atau kesucian bangunan Ka'bah sampai sekarang. Ya, sampai sekarang tentunya. Ya, bagaimana pemuliaan pemerintah kerajaan Saudi Arabia, ya, di mana selalu memberikan parfum-parfum terbaik, ya, buat di Hajar Aswadnya, buat di dinding-dinding Ka'bahnya. Tadi juga Anda sudah sampaikan kiswahnya, semuanya sampai marmer yang digunakan. Ya, Anda baca tentang proses pembangunan Masjidil Haram, ya, penjelasan dari beberapa ulama bahwasanya pemerintah kerajaan Saudi Arabia untuk memenuhi kebutuhan membangun Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya, itu bukan mengimpor marmer terbaik dari satu negara. Kalau mengimpor berarti kan kita beli gitu kan, diproduksi di negara tertentu, enggak. Dibeli gunungnya sekaligus. Masya Allah, gunung-gunungnya dibeli yang ada di wilayah Yunani, ya, dan juga Italia. Itu penghasil marmer terbaik. Yang diantara keistimewaannya adalah dia menyerap panas di saat cuaca lagi terik-teriknya. Makanya orang tawaf di saat cuaca mungkin bisa 40 derajat bahkan lebih, kaki kita enak aja jemaah. Masya Allah, itu luar biasa. Ini bentuk pengagungan yang memang ditunjukkan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia terhadap Baitullah atau Masjidil Haram secara umum, termasuk Masjid Nabawi, masjid yang begitu indahnya, yang setiap tiang-tiangnya itu berlapis emas, ya, itu luar biasa, ya. Nah, seperti itu jemaah rahimanallah iyyakum. Di masa dulu pun sama. Dan cara atau ekspresi orang-orang musyrikin Quraisy untuk mengagungkan Ka'bah yaitu dengan memberikan pemberian-pemberian yang mereka anggap sebagai bentuk pemuliaan mereka terhadap Ka'bah. Di antaranya mereka memasukkan perhiasan-perhiasan yang mereka miliki di dalam Ka'bah. Ya, dulu sebelum direnovasi, para ulama jelaskan di dalam Ka'bah itu terdapat sumur kecil yang memang digunakan sebagai tempat menyimpan harta-harta pemberian orang-orang yang datang untuk memuliakan Ka'bah. Termasuk juga patung yang berbentuk rusa, yang berkepala mutiara, ya, yang diletakkan di dalam Ka'bah yang kemudian dicuri. Ya, itulah yang kemudian menjadikan pemuka-pemuka Quraisy menginginkan agar proses renovasi Ka'bah segera dilakukan. Nah, itu riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para ulama-ulama sejarah, ya, walaupun tentang kesahihan ataupun kekuatan sanadnya dipersisikan oleh para ulama, tapi sering diungkap di dalam buku-buku sejarah, di antaranya buku sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Ishaq atau juga muridnya, yaitu kitab Sirah Nabawiyah dari Al-Imam Ibnu Hisham. Nah, jadi udah ada pembagian job, ya. Nah, modalnya juga tadi sudah kita ketahui bersama, hasil mereka berdonasi dari harta yang paling thayyib, ya, yang paling baik. Makanya kita pun demikian, jemaah. Enggak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah dari harta yang haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Thayyib, ya, Maha baik. La yaqbalu illa thayyibah, tidaklah Ia menerima kecuali yang baik-baik, termasuk dalam perkara ibadah. Ya, termasuk dalam perkara ibadah yang kita donasikan untuk masjid itu adalah harta terbaik kita. Ya, seperti itu. Karena Allah tidak menerima ibadah yang dilakukan dengan sesuatu yang buruk atau dari harta yang kita peroleh dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat, dari harta riba, ya, dari menipu orang dan sebagainya. Taib. Kemudian kisah berikutnya terkait dengan renovasi Ka'bah. Ketika proses renovasi sudah hampir selesai, ya, ternyata terjadi satu persengketaan, ya, satu perselisihan yang sampai bisa berujung kepada peperangan di saat akan meletakkan Hajar Aswad. Nah, di sini nih
Di sini awal mula timbulnya perselisihan yang sampai pada upaya untuk saling berperang ya satu dengan lainnya ya di antara kabilah-kabilah yang ada pada saat itu. Ya, Masya Allah, di saat akan meletakkan Hajar Aswad, batu yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya ke muka bumi yang berasal dari surga, yang asalnya dia berwarna putih. Sekarang hitam dengan sebab apa? Dosa manusia. Tuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, awalnya Hajar Aswad itu diturunkan ke muka bumi dalam keadaan warnanya putih bersih. Sebagian ulama merincikan putih susu. Tapi kemudian menjadi hitam seperti sekarang dengan sebab az-dzunub, dosa-dosa manusia. Kalaulah batu saja dengan sebab dosa berpengaruh, apalagi hati kita. Ya, hati kita jadi keras dengan sebab maksiat atau dosa. Bangun malam susah karena apa? Dosa. Kendaraan yang kita tunggangin atau kita naiki ya, tunggangin kayaknya jadul banget gitu ya. Nah, yang kita naikin tiba-tiba ngadat, tiba-tiba rusak. Bisa jadi dengan sebab dosa atau maksiat kita. Sebagaimana Muhammad ibn Sirin pernah mengatakan, ketika hewan tunggangannya nggak seperti biasanya, ini kok liar banget nih. Beliau introspeksi diri, ada kesalahan-kesalahan yang beliau ingat, beliau lakukan dan segera bertobat kepada Allah. Allahu Akbar. Sama. Jikalau kita telah berupaya untuk istiqamah di atas sunnah, ya, semua perintah kita laksanakan, larangan kita jauhi, tapi kenapa sih Ustaz keluarga anak kok nggak support? Bahkan yang ada berselisihan dengan anak Ustaz, anak istri anak. Selain kita evaluasi tentang diri mereka, bagaimana keadaan lingkungannya dan sebagainya, introspeksi juga dengan keadaan diri kita nih. Dosa apa yang kita pernah perbuat? Yang pastinya ada, jemaah. Ya karena nggak boleh kita menyatakan diri kita ini terbebaskan dari dosa. Ya, makanya jangan ketika berdoa, ya Allah, kenapa ujian seberat ini ya Allah? Salah saya apa sih? Tuh. Ini benar nggak doa begini nih? Tuh ngomong begitu aja salah tuh. Padahal Allah katakan fala tuzakku anfusakum. Jangan engkau menganggap diri kalian tuh suci. Ya ketika di hadapan Allah maka ya sampaikan tentang kehinaan diri kita sehina-hinanya. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mulailah persengketaan itu muncul, ya, ketika masing-masing mengklaim dirinya paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Di sini muncul para ulama sejarah ungkapkan satu bentuk al-masail al-jahiliyah, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah yang mereka itu di antara sifat buruknya adalah menunjukkan sifat ta'assub, ya, fanatisme terhadap suku, ya, ta'adzuhum yata'adzu bil ansab ay bil aba bi abaihim. Mereka terlalu mengagungkan tentang keadaan nenek-nenek moyang mereka atau kakek-kakek moyang mereka. Jadi mereka tuh paling nggak mau kalau kabilahnya itu dianggap di bawah kabilah-kabilah yang lain. Tuh. Makanya sampai kemudian mereka membuat satu kesepakatan, ya, komitmen sampai titik darah penghabisan kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan job meletakkan Hajar Aswad. Di antaranya dengan cara apa? Dijelaskan oleh para ulama sejarah, mereka menggigit jari, ibu jari mereka, ya, sehingga kemudian mengeluarkan darah dan kemudian darahnya ditetesin di sebuah baskom yang ada airnya, kemudian disatukan, dimasukkan tangan mereka bareng-bareng, atau istilahnya apa? Cap jempol darah. Sekarang ada gak yang begitu? Ada kan? Ada cuma jahiliyah tuh, ya, mogok makan sama, jahit-jahit mulut tuh.
Kembali jahiliyah kita jemaah. Ya. Hal seperti itu tuh pernah terjadi dan itu adalah perbuatan-perbuatan tercela yang seharusnya bagi seorang muslim yang komitmen dengan ajaran agamanya dijauhi jemaah. Ya, makanya antum lagi diuji seberat apapun ya. Mungkin yang sedang mencari jodoh gitu ya. Ya Allah Ustaz, ini proses nazar yang ke-13 kali Ustaz gitu ya. Anak udah cocok, tuh akhwat cocok, ternyata gagal lagi Ustaz. Ya nggak usah mogok makan lah. Jangan jemaah. Ya, jangan sampai kita kembali jahiliyah jemaah. Ya bersabar ya, terus bersabar. Insya Allah waktunya ada. Allah sedang persiapkan jodoh terbaik untuk antum. Ya, taib. Kemudian proses berikutnya yang disampaikan oleh para ulama sejarah terkait dengan peristiwa yang hampir saja menjadikan kabilah-kabilah yang ada berperang satu dengan lainnya ketika mereka masih merasa atau mereka merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, sampai-sampai perdebatan itu, diskusi itu ya berlangsung 4 hari atau 5 malam. Ya 4 malam atau 5 malam ya. Sampai selama itu jemaah. Ya. Jadi berdebat sampai pada komitmen ketika mereka mentok kita siap perang. Nah, inilah memang gayanya orang-orang yang tidak memiliki hujjah yang kuat. Ketika hujjah-hujjahnya ya yang mereka tunjukkan itu lemah, pasti ujung-ujungnya bukan otak lagi yang dipakai, tapi otot ya, atau emosi. Seperti itu jemaah. Ya. Makanya kebodohan itu ada korelasi jemaah. Para ulama jelaskan, kebodohan itu ada korelasi, ada hubungan dengan tindak kekerasan. Ketika di hari atau menjelang hari kiamat, di antara tanda-tandanya Rasulullah SAW sampaikan ya, wa yajharul jahlu, akan semakin tampak berbagai macam kebodohan. Ya, banyak kaum muslimin yang nggak tahu tentang perkara ajaran Islam. Ya, yang komitmen dengan sunnah dikatakan aliran baru dan sebagainya. Nah, ketika ilmu sudah semakin dijauhi oleh banyak manusia, maka tenggelamlah manusia ke dalam kubangan kebodohan. Maka berawal dari sinilah kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wa yakthurul haraj. Maka akan banyaklah terjadi tindakan-tindakan kekerasan bahkan berujung kepada pembunuhan. Tuh. Makanya kita faham kalau orang cara mensikapi persoalan itu ketika mentok hujjah sudah ditegakkan, dia nggak bisa ngebantah lagi, kemudian berujung kepada aksi-aksi kekerasan. Ini menunjukkan kedangkalan ilmu yang ada pada dirinya jemaah. Ya, dan inilah yang sekarang kita lihat ya di tengah-tengah kaum muslimin. Ya apalagi kalau udah menyangkut ya urusan golongannya, itu luar biasa. Ya. Ini juga yang membuat Abu Jahal fanatisme terhadap keagungan nenek moyang, ya. Itu juga yang membuat Abu Jahal menolak habis-habisan ya untuk beriman kepada apa yang Rasulullah SAW bawa atau sampaikan. Di antara sebabnya adalah fanatisme. Artinya apa? Abu Jahal motivasinya apa sih? Kenapa kok begitu benci? Padahal secara pribadi tidak ada masalah dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ketika sebagian ulama katakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 4 hari 4 malam, ada yang mengatakan 5 hari 5 malam, persengketaan itu enggak berujung. Maka muncullah seorang yang dianggap dia bijaksana, yaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Di buku kita halaman 123 bagian bawah. Dia tawarkan solusi dari persengketaan tersebut. Yang masing-masing mengklaim kelompok kita yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka datang Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi dengan memberikan solusi ya, dengan mengambil jalan arbitrase, jalan damai. Tapi para ulama katakan ini menunjukkan kebuntuan sebenarnya. Dengan cara apa?
ketika beliau mengatakan, ya, serahkan urusan persengketaan ini, ya, kepada siapa? Kepada orang yang nanti pertama kali masuk masjid ini. Ya. Sebagian ulama katakan yang masuk lewat pintu babus sofa, pintu sofa. Serahkan, kita sepakati bagaimana? Siapa orang yang pertama kali masuk, ya, Masjidil Haram lewat pintu babus sofa, maka dialah yang kita pilih untuk menyelesaikan persengketaan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Terserah bagaimana nanti keputusannya. Nah, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang masuk lewat pintu babus safa adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya harap cemas mereka. Harapnya mudah-mudahan ada yang berasal dari golongan kita nih. Cemasnya karena udah komitmen. Ini kalau yang datang yang muncul budak gimana nih? Ya kan? Cemas mereka kan. Makanya harap cemas. Begitu yang datang adalah Rasulullah Muhammad, apa ucapan yang secara kompak mereka serukan? Mereka katakan atanal amin, atanal amin. Kalimat yang menunjukkan al-farah, kegembiraan yang luar biasa. Ya, syadidul farah. Ya atanal amin, yang datang kepada kita adalah orang yang sangat terpercaya, kita semua cintai, kita semua sukai. Itu padahal belum diangkat menjadi nabi itu ya. Artinya Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau dinobatkan menjadi seorang nabi dan rasul itu, ya, sudah mendapatkan tempat di hati pembesar-pembesar Quraisy atau masyarakat Mekah secara umum. Tuh. Makanya ketika yang datang yang masuk dari babus safa beliau, semua berbahagia. Kalau yang ini kita semua setuju, ini orang luar biasa, gitu ya. Nah, termasuk Abu Jahal. Dia pun turut berbahagia. Artinya secara pribadi tidak ada masalah. Beliau pun termasuk orang yang sangat simpatik dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara faktor pemicu kenapa kemudian dia enggak mau tuh menerima ajaran yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, itu ajaran Islam. Yang pertamanya adalah mengakui dulu, mengimani dulu bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dengan benar, dan Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah, Nabi dan Rasulnya. Dia nggak mau dengan sebab apa? Ya, dorongan Abu Jahal motivasinya untuk menentang Nabi mati-matian. Ya, karena kenapa sebabnya? Karena masalah ta'assub tadi, fanatisme terhadap golongan. Secara pribadi oke. Ya, cuma masalahnya Abu Jahal itu berasal dari Bani Makhzum. Ya, makanya Al-Makhzumi. Rasulullah SAW berasal dari mana? Bani Hashim. Ya, Bani Makhzum itu asal dari Abu Jahal. Bani Hashim Rasulullah SAW. Nah, sepanjang sejarah, ya, dijelaskan kafarisai rihan, antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim, kata Abu Jahal, itu seperti dua joki kuda, ya, faris, dua joki kuda yang selalu terus berpacu satu dengan lainnya. Ajib. Ya. Abu Jahal katakan kami selalu seimbang. Kadang-kadang Bani Hashim unggul, tapi di kesempatan yang lain kami yang bisa mengalahkan Bani Hashim. Kami balas. Artinya kami sejajar tuh. Bani Makhzum, ya, baninya Abu Jahal itu sejajar dengan Bani Hashim. Yang di situ nasab Rasulullah nyambung, gitu kan? Sejajar. Ya. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan kemudian banyak manusia menjadi pengikutnya, termasuk Bani Makhzum pun akan menjadi pengikutnya. Kalau aku beriman itu artinya apa? Bani Makhzum tidak akan pernah lagi sejajar dengan Bani Hashim. Karena yang namanya pengikut pastilah dia ada di belakang. Tuh. Kesombongan ini, jemaah. Ya, yang menjadikan ya dia menolak kebenaran.
Makanya hati-hati dengan kesombongan-kesombongan yang sifatnya ta'adzumuhum bil aba. Ya, masalah fanatisme terhadap ya nenek moyang. Ya. Baik. Bahkan digambarkan oleh para ulama sejarah fanatisme terhadap nenek moyang sampai dalam urusan-urusan kecil. Itu jadi pemicu perang bertahun-tahun. Ya. Ketika pernah terjadi peperangan ya antara ana lupa ya Bani siapa itu, yang jelas terjadi peperangan antara dua kabilah yang sebenarnya masih satu suku, cuma dengan sebab kalah di dalam perlombaan pacu kuda atau pacu unta. Ajib. Ya, mungkin bahasa kita yang kalah dicengin gitu ya, dibully gitu ya, akhirnya merasa dirinya kedudukannya di bawah ya dari yang menang dibandingkan yang menang. Perang 30 tahun. Aus Khazraj di Madinah perang 100 tahun lebih. Sama, hal-hal sepele. Ya. Berulang lagi gak di masa sekarang? Rebutan lahan parkir tuh, perang antar kampung. Dan di masa itu yang bisa mempersatukan persengketaan atau perkelahian dari banyak kabilah-kabilah yang ada yang berlangsung puluhan atau bahkan ratusan tahun, yaitu dengan ajaran Islam. La farqu bainal Arab wal Ajam. Tidak ada perbedaan antara orang Arab maupun non Arab. Ya, kemudian Allah firmankan inna akramakum indallahi atqakum, untuk mengikis sekat-sekat perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Enggak melihat dari sisi mana, nasab mana. Ya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man batta'a 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak menjadi manfaat untuk dirinya. Faham? Banyak orang sekarang mengklaim nasab ana nyambung dengan Rasulullah. Tuh. Ya. Gitu kan? Kemudian apa? Tidak dibarengi dengan amalnya. Perbuatannya, perkataannya justru menyelisihi apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat manusia. Maka demi Allah, lam yusri' bihi nasabuh, nasabnya sama sekali nggak akan bisa mempercepat ya nilai amalnya di sisi Allah, nggak manfaat. Apalagi kan ini baru sebatas klaim. Andai pun benar, kita husnuzan benar, tapi kan juga udah jauh 15 abad. Yang dekat aja tuh Abu Lahab, dekat gak? Pamannya sendiri, nasabnya nyambung dengan Nabi, tapi ketika amalnya berselisihan, akidahnya apalagi, manfaatkan nasabnya. Belum lagi yang membangga-banggakan, anak si darah biru Ustaz. Makanya nama anak tuh kenapa ada RR-nya, itu Raden Ustaz. Darah biru. Antum bangga darah biru? Kalau anak ngeri ya akhi. Penyakit itu. Kan darah yang sehat merah. Ada ahli bekam di sini atau ahli fasdu? Darah yang sehat yang merah juga. Antum bangga-banggakan, syuf gimana ini? Ya Allah. Ya, ta'adzumuhum bil aba, fanatisme mereka terhadap golongan. Dan itu pun muncul fenomena-fenomena yang kembali kepada masa jahiliyah. Jackmania, bobotoh, Viking, apa lagi? Apa jadinya? Red Devil, impor dikit nih. Setan merah, macam-macam tuh kan. Gontok-gontokan cuma untuk urusan apa? Si kulit bundar yang dikejar-kejar, direbutin tuh. Kayak jadi bahlul ya. Ya Allah. Ini hal seperti ini jemaah. Hal-hal sepele menjadi pemicu perpecahan, perselisihan, bahkan berujung kepada pembunuhan. Kasus entah yang Jackmania atau yang bobotoh tuh yang mati itu. Ya, iya kan? Sebelum musim pandemi kan?
Mati konyol yang begitu jemaah. Ya. Berani mati yang tidak pada tempatnya. Kematian yang sia-sia, na'udzubillah wa nasallallahu alaihi afiyah, diawali oleh ta'assub, fanatisme terhadap golongan. Hati-hati. Sama juga kita yang udah ngaji, jangan juga munculkan blok-blok nih. Oh, ini bloknya Al-Ikhlas, ini bloknya mana lagi? Enggak. Selama kajian itu mengajarkan kepada Al-Quran Sunnah, sama jemaah. Blok TV ini, blok TV itu, lah, enggak jemaah. Hati-hati. Kalau perilaku kita seperti itu, kita mau mengambil ilmu hanya yang dari ini, gitu ya. Sama esensinya. Cuma perbedaannya secara zahir aja. Kita udah berubah, mungkin jenggotnya udah lebih panjang, ya. Celana udah enggak isbal, yang perempuan ya jilbabnya udah lebar, bahkan bercadar. Tapi kalau masih punya, ya masih membangga-banggakan perasaan, membangga-banggakan golongannya, tempat kajiannya dan sebagainya, hati-hati. Ya, ini pesan yang bisa kita ambil dari kisah ya perselisihan yang terjadi yang sampai berujung kepada ya saling bunuh-bunuhan di masa itu. Cuma dalam urusan untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ini bagaimana peristiwa ini menunjukkan tentang kapasitas kepemimpinan yang luar biasa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun belum diangkat menjadi seorang utusan Allah, nabi ataupun rasul, luar biasa. Allah sudah persiapkan kapasitas kepemimpinannya. Itu masya Allah. Bersengketa, banyak kabilah datang dia dan kemudian dipercaya. Ya, artinya ketika mereka mengatakan atanal amin, begitu bahagia menunjukkan Rasulullah itu punya tempat di hati pembesar-pembesar Quraisy. Ya, para ulama jelaskan bahwasanya Masjidil Haram adalah tempat yang memang biasa banyak orang itu melakukan berbagai macam kegiatan, berdiskusi hal-hal penting. Kenapa Nabi saat itu tidak ada? Artinya ketika Nabi masuk berarti kan Nabi di luar. Para ulama jelaskan, kalau memang kedudukan Rasul selevel dengan pembesar-pembesar Quraisy, kenapa Rasul nggak ada? Rasulullah SAW turut serta. Buktinya pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah bersama kabilah-kabilah yang ada, beliau turut serta kan? Cuma ketika terjadi perdebatan, Rasul nggak suka dengan perdebatan. Rasul keluar. Tuh. Sama kita melihat nih ada majelis nih, walaupun kayaknya udah hangat banget nih. Enak banget nih kayaknya. Cekakak-cekikik. Tapi majelis, fukahatul majlis, ngegosipin orang. Gimana? Sikap yang baik? Gabung? Ngeriung? Jangan gabung. Ya anak kan gak ikut-ikutan doang Ustaz. Ya, cuma dengerin doang. Ngangguk-ngangguk gak? Iya. Nah sama aja. Syaitanun akhras. Setan bisu. Ya. Pergi jemaah. Rasulullah SAW nggak mau tuh. Ketika perdebatan yang hampir berujung pada saling bunuh-bunuhan, Rasul nggak mau. Dan ketika beliau masuk, kemudian dipercaya, maka beliau memberikan solusi yang luar biasa dahsyatnya. Beliau nggak banyak kalam. Ini menunjukkan tentang kualitas atau kapasitas kepemimpinan yang sangat luar biasa yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bentangkan, ya, wabasata ridaahu. Beliau membentangkan surbannya atau kain yang beliau bawa, ya. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, ya, di tengah-tengah kain tersebut, dan memerintahkan perwakilan dari masing-masing kabilah yang bersengketa untuk memegang ujung kain tersebut. Jalan bareng ke tempat meletakkan Hajar Aswad, dan kemudian yang meletakkannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai perselisihan yang sampai hampir-hampir berujung pada saling bunuh-bunuhan, yang itu sebenarnya dilakukan oleh orang-orang senior dari masing-masing kabilah. Itu orang-orang senior itu bukan orang-orang muda, para ulama sejarah katakan. Tapi karena hawa nafsu mereka, fanatisme mereka, ya, sehingga mengerdilkan kebijaksanaan cara berpikir mereka. 3, 4 sampai 5 malam nggak selesai-selesai, tapi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau datang cukup diselesaikan, nggak butuh waktu lama. Dan Rasul nggak banyak kalam. Ya, Rasul cuma perintahkan sudah. Gelar, letakkan Hajar Aswad di tengahnya, dia perintahkan masing-masing pegang ujungnya. Yuk jalan bareng. Selesai. Mereka puas dengan solusi tersebut. Ya, solusi yang tanpa meninggalkan sakit hati dari masing-masing kabilah. Ya, lihat Rasul nggak banyak kalam.
Rasul gak katakan ente ini udah pada tua-tua tuh gitu ya, pegang ujung pegang ya, udah. Ya, ada kala begitu kan, kita ingin memberikan solusi tapi kalimatnya tuh justru memicu perang yang baru gitu ya. Nah ini beliau gak banyak kalam, pegang masing-masing, yuk ikuti saya, selesai. Kalau kita mau bayangkan nggak mungkin nggak sampai 5 menit, iya kan, simple kan. Padahal masalah itu hampir 5 hari itu berujung pada saling bunuh, luar biasa. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan ketika Allah mempersiapkan diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk siap menghadapi persoalan yang jauh lebih besar. Ketika beliau nanti dinobatkan menjadi seorang utusan Allah, masya Allah ya. Ini bisa anda sampaikan. Jika ada pertanyaan kami persilahkan sebelum anda tutup. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Kalau masalah tiang Ka'bah itu ada maknanya tersendiri nggak Ustaz? Atau ada pengurangan penambahan? Na'am, barakallahu fik. Ya, termasuk tiang-tiang Ka'bah yang kami ketahui. Syekh Abdul Ghani laula akhta, beliau muallif pengarang kitab tentang masalah Ka'bah, proses-proses inovasi dan sebagainya. Tiang-tiang tersebut tidak memiliki makna tersendiri. Itu hal biasa, tiang-tiang yang digunakan untuk menyangga ya. Nah, artinya tidak ada keistimewaan tersendiri ya, dan tidak ada pula anjuran-anjuran untuk mengarah salat ke tempat tersebut dan sebagainya. Itu hanya tiang-tiang penyangga yang memang saat itu dijadikan sebagai penopang bangunan Ka'bah. Yang para ulama sejarah katakan di antara materialnya ya masih ada sisa-sisa peninggalan ketika ya berasal dari siapa tadi arsiteknya? Ya, material-material yang dibeli dari Bakum atau Pakomius. Nah, yang dia bawa dari wilayah Mesir. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari sisi nilai apa yang terkandung dari tiang-tiang yang ada di dalam Ka'bah, Allah alam, yang anda ketahui penjelasan dari beberapa ulama tidak memiliki arti khusus. Allah alam bissawab. Ya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Ana mau bertanya, apa hukum asuransi syariah Islam, asuransi Islam itu ya? Apakah kita boleh bekerja di dalamnya? Syukran jazakallahu khair. Baik, tentu ini pembahasan yang sangat panjang, tapi para ulama telah menjelaskan, paling tidak antum bisa mengambil referensi penjelasan yang sangat lengkap yang disampaikan oleh diantaranya guru kita Dr. Erwandi Tirmidzi. Kitab yang berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer, itu membahas juga tentang sisi keharamannya pada apanya sih gitu. Karena kan tidak setiap sesuatu yang kemudian dilabelkan syariat itu udah pasti bersesuaian dengan syariat. Sekarang apa aja syariat? Ya, sampai nasi goreng syar'i. Nah, gimana itu urusan? Laundry syar'i gitu kan. Iya kan? Begitu ya. Latah gitu. Tapi kan kita perlu melihat hakikat, bukan casing cuma. Termasuk hatta perbankan syariah. Karena ingat sekali dulu masih Pak Iriawan Amin. Beliau direktur utama Bank Muamalat. Saat itu beliau yang menjabat sebagai direktur utama. Anak ikuti seminar yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Bank Muamalat. Ada salah satu peserta yang sangat kritis, dan dulu Dr. Ewandi belum pulang, ya, belum pulang ke Indonesia. Beliau katakan sisi-sisi yang tidak sesuai syariatnya, dan beliau mengakui kita memang belum murni syariah, tapi bantulah kami wahai kaum muslimin agar kita benar-benar komitmen terhadap syariah, gitu ya. Ya, artinya untuk lebih lengkapnya antum baca, karena sangat panjang tentu penjelasannya, ya, yang tidak cukup hanya lewat tanya jawab ya di akhir kajian, biar antum akan lebih puas mengetahui sisi haramnya seperti apa. Jika memang diperbolehkan, syarat-syarat apa saja yang harus antum ketahui, ya. Taib. Satu lagi yang tertinggal, ya, pendekatan mengambil apa istilahnya ya, mengambil sisi fanatisme terhadap kesukuan ini juga yang dimanfaatkan oleh Musailimah Al-Kadzdzab saat dia ya menjaring pengikut. Siapa sih Musailimah? Nabi palsu,
di akhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, beliau tuh udah muncul dan ditumpas di masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang bunuh dia siapa? Yang nombak Hamzah, Wahsy. Masuk Islam Wahsy, komitmen ingin memberikan pembelaan terhadap Islam. Maka Allah izinkan beliau tuh yang mengeksekusi Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Taib. Bahwasanya sebenarnya pengikut Musailimah pernah ngetes Musailimah Al-Kadzdzab. Ya, ini benar gak nih nabi gitu ya. Apa cara ngetesnya? Dikatakan, wahai nabi kami Musailimah, kalau Rasulullah Muhammad dia diberikan wahyu oleh Allah berupa Al-Qur'an. Ya, diturunkan surah-surah yang sangat banyak. Apakah engkau juga memiliki hal itu? Maka dikatakan apa? Ya, aku punya juga. Ya, kalau di Al-Qur'an kan ada surah Al-Fil gitu ya, Al-Baqarah, surah-surah nama-nama binatang gitu ya. Kemudian surah apa lagi? Semut-semut, An-Naml, lebah, An-Nahl. Enggak mau kalah dia. Ada, aneh juga punya itu ya. Apaan tuh? Difda. Apa difda? Kodok. Orang-orang Quraisy itu kan ahli sastra. Ya, mereka tuh kemampuan sisi bahasanya, fasahatul lisannya ajib. Makanya ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, di satu sisi ketika meninjau dari sisi sastra, mereka ngakuin ini bukan kalamnya manusia. Begitu ditanya Musailimah, punya. Ya. Surah Difda, ya, kodok, ya, gimana bunyinya? Dibacain ad-difda, wa ma adraka mad-difda, ya, ibnu difda'in, ya, kodok. Apakah kodok? Kodok berasal dari 2 ekor kodok, ibu dan bapaknya. Begitu. Kata pengikutnya, cukup. Ente ketahuan bohong gitu ya. Udah jelas ente bohong nih. Ini bukan wahyu, dia bilang. Wahyu itu gak seperti itu. Ketika kami dapat ya Nabi menyampaikan Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya, kami benar-benar merasakan ini bukan kalamnya manusia. Tapi kalau yang kau sampaikan cukup. Udah ketahuan bohong ente gitu ya. Nah, ya Allah. Tapi jemaah, yang anehnya ya, mereka mengatakan gini, Kadzdzabur Rabi'ah khairun min sadiqil mudar. Ya Allah. Sekalipun engkau, Musailimah itu berasal dari kalangan ya Bani Rabi'ah. Ya, kabilah Rabi'ah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pecahan dari Adnan. Jalur nasab Nabi kan di ujungnya, kalau kita membahas 21 atau 21 jalur nasab Nabi, ujungnya kan Adnan. Adnan itu cabangnya ada yang Rabi'ah, ada yang Mudhar. Yang Rabi'ah itu jalurnya Musailimah, Nabi KW. Nah, ya. Musailimah Al-Kadzdzab. Sedangkan Mudhar itu jalur nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya tahu kedustaan yang nyata itu yang disampaikan oleh si ya Musailimah ketika dia menyampaikan ayat kodok ad-difda. Jadi dia katakan udah ente bohong. Tapi dia katakan Kadzdzabur Rabi'ah khairun min sadiqil mudhar. Ya Allah. Pendusta yang berasal dari kalangan Rabi'ah itu lebih baik dibandingkan orang yang benar tapi dia dari Mudhar. Tetap kita mau jadi pengikutmu wahai Musailimah karena engkau dari Rabi'ah. Itu cuma itu doang tuh. Padahal dia tahu pendusta. Fanatisme terhadap suku. Ini ayatnya, Pak. Ini hadisnya. Ini contoh dari sahabat juga. Nggak usah ngajarin ente. Ya Allah, bapak ente aneh nikahin, ente mau ngajarin aneh. Dari dulu engkau udah ngajarin begini tuh. Irip gak? Ini bisa Anda sampaikan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.